Halo lagi. Ya, saya lanjutkan penjelasan berikutnya. Setelah Anda belajar bagaimana menderetkan fungsi menurut deret Taylor, Maclaurin, dan deret binomial, pertanyaan selanjutnya yang muncul setelah Anda mengerjakan soal-soal latihan kemarin mungkin adalah bagaimana kalau fungsinya sedikit lebih kompleks sehingga pada saat Anda mencari pola turunannya, Anda mengalami kesulitan di situ. Nah, untuk menghadapi hal-hal seperti itu, kita bisa menggunakan teknik penderetan fungsi. Bekalnya untuk bisa melakukan menerapkan teknik-teknik penderetan fungsi ini, bekalnya Anda harus tahu beberapa deret Taylor yang akan sering kita pakai dari fungsi-fungsi standar gitu ya. Nah, ini beberapa. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fungsi. Ini yang mungkin bisa Anda pakai, Anda ingat-ingat gitu ya. Tidak perlu semua mungkin karena ini juga tidak perlu dihafalkan karena sebetulnya kalau yang dasar-dasar gini ini mudah dicari dengan cara yang sudah kita bahas di penjelasan sebelumnya. Ya, jadi saya langsung saja. Beberapa teknik yang bisa kita gunakan itu didasarkan pada sifat-sifat dari deret kuasa. Jadi ada beberapa sifat deret kuasa yang perlu kita tahu. Yang pertama, bahwa sebuah deret kuasa itu dapat diturunkan dan diintegralkan suku demi suku. Jadi kalau Anda tahu atau Anda ingat deret itu kan pada dasarnya adalah jumlahan dari beberapa suku, gitu ya. Nah, Anda tahu kalau Anda menurunkan atau mengintegralkan fungsi yang berupa jumlahan, maka Anda bisa turunkan suku demi suku. Jadi Anda bisa lakukan itu pada sebuah deret kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, deret kuasa, dua buah deret kuasa bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa dikali, bisa dibagi. Jadi seperti Anda tahu karena deret kuasa pada dasarnya adalah sebuah polinomial, maka dia bisa dijumlahkan, dia bisa dikurangkan, dia bisa dikalikan, juga bisa dibagi. Nah, kemudian yang berikutnya, sifat berikutnya adalah deret kuasa bisa disubstitusikan ke deret kuasa yang lain. Jadi saya bisa menggantikan X di sebuah deret kuasa dengan fungsi lain, gitu ya, atau bahkan dengan deret kuasa yang lain. Beberapa contohnya, misalnya berbekal deretnya E pangkat X seperti ini. Tadi kita tahu deretnya E pangkat X itu adalah 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Yang dari penjelasan sebelumnya kita juga sudah tahu bahwa deret ini konvergen untuk semua X. Nah, artinya kalau saya diminta mencari apa deret kuasa dari E pangkat X kuadrat, karena saya sudah tahu deretnya E pangkat X, maka saya bisa substitusikan X kuadrat ke X di deretnya E pangkat X ini untuk mendapatkan deret kuasa dari E pangkat X kuadrat. Jadi, deretnya E pangkat X ini, kalau disuruh cari deretnya E pangkat X kuadrat, Anda tinggal ganti semua X di sini dengan X kuadrat, seperti ini. Nah, sehingga kita dapat deret yang baru, deret yang baru ini adalah deretnya E pangkat X kuadrat, yang konvergensinya mengikuti konvergensi deret yang kita gunakan. Jadi kalau deret sebelumnya konvergen untuk semua X, maka deret ini juga konvergen untuk semua X. Jadi Anda lihat, kita bisa menentukan sebuah deret kuasa tanpa harus mencari pola-polanya dulu, tanpa harus mencari pola-pola turunannya. Saya bisa mensubstitusikan saja. Atau contoh yang lain, misalnya Anda diminta menentukan deret dari X kali sin X. Nah, padahal kita sudah tahu deretnya sin X, gitu ya.
Deretnya sin X kan X min X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial, yang Anda pasti tahu ini kalau Anda mengerjakan soal-soal latihan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Anda juga tahu bahwa deret ini itu konvergen untuk semua X. Maka, kalau ditanya apa deretnya X kali sin X, ya Anda tinggal kalikan deretnya sin X ini dikalikan dengan X. Kita dapat deret yang baru, ini adalah deret Maclaurin untuk X kali sin X. Konvergensinya mengikuti konvergensi deret kuasa yang kita gunakan. Karena deret sin X konvergen untuk semua X, maka deret yang baru ini juga konvergen untuk semua X. Ya, itu dua contoh. Selanjutnya, Anda bisa mencoba soal latihan ini. Tadi di slide saya yang pertama, ada deretnya arkes tangan X ini sebetulnya ada di bagian yang terakhir tadi. Anda bisa ulang lagi, Anda lihat. Tapi saya minta Anda mencari bagaimana caranya bisa dapat deret seperti itu untuk arkes tangan X. Nah, bekalnya apa? Bekalnya sederhana. Bekalnya adalah, satu, saya beri petunjuk ini. Satu, Anda tentu masih ingat bahwa arkes tangen X itu adalah hasil integral dari 1 per 1 plus T kuadrat dt. Kemudian, bekal yang kedua, saya tuliskan juga di sini, ini adalah deret binomial untuk 1 plus X pangkat M. Gitu. Ya, jadi dengan dua petunjuk ini, silahkan Anda cari apa deret Maclaurin untuk arkes tangen X. Ya, selamat mencoba. Saya tunggu diskusi kita untuk topik ini. Ya, silahkan Anda tunggu materi-materi selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar.